bagaimana untuk sukses merawat anggrek, itu ada persyaratan bahwa harus ada kecintaan dan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryanto Nototejo, petani anggrek batu dengan alamat Jalan Panglima Sudirman, Gang 9, nomor 3 Batu. Jadi petani sudah lama, mulai tahun 84, dan fokus pada tanaman kafe. Perusahaan saya namanya Suryanto Orchid. Jadi berdiri tahun 1984. Jadi ini perusahaan yang paling tua sekarang ya. Dan orangnya juga yang paling tua. Karena saya baru 79 dan masih aktif sebagai petani. Flea itu bisa di dalam pot dan bisa ditempelkan pada patis. Di sini pot yang saya gunakan adalah pot plastik yang sekarang, yang dulu pot tanah dengan media arang yang tidak terlalu penuh, karena saya menganggap bahwa Cattleya itu bisa hidup secara subur kalau sebagian akarnya itu sudah keluar. Jadi untuk anggrek itu untuk bisa hidup itu ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, intensitas sinar yang pas. Yang kedua, kelembapan di atas 90%. Hampir semua Indonesia kelembapan kita cukup. Tersedianya hara, dan di sini kita mengadakan dengan pupuk. Yang keempat itu ada sirkulasi udara. Yang kelima adalah suhu. Nah, kebetulan tentang suhu, ini Cattleya ini sebetulnya lebih bagus kalau di daerah sedang maupun tinggi, karena suhu ini mempengaruhi banyak tentang kualitas dari bunganya. Jadi sebagai gambaran bahwa sebelum tahun 2000 saya punya Cattleya yang namanya Monwood Mary. Itu kalau bunga diameternya bisa mencapai 24,5 cm. Tapi sekarang ini karena suhunya sudah panas, batu sudah panas, ya mungkin hanya sekitar 20-22 cm. Ini ada satu penurunan karena pengaruh dari suhu. Waktu zaman dulu itu menanam anggrek itu kan tanpa UV, hanya dengan paranet saja. Tapi sekarang itu dengan UV. Jadi anggrek Cattleya mati itu kalau dulu karena tidak pakai UV, itu kalau musim hujan itu kira-kira 25% rusak. Tapi sekarang itu dengan UV itu bisa dibilang kurang dari 5%. Karena anggrek itu mati itu karena terlalu banyak air atau kekurangan air. Nah, kalau dengan UV ini biasanya itu penyiraman kurang rata, dan ini bisa mati kalau anggrek ini sudah bisa bersiram. Tapi penyiraman itu sebaiknya itu disiram kalau misalnya musim penghujan itu bisa 2 hari sekali, tapi kalau musim kemarau mungkin setiap hari. Tapi harus diperhatikan bahwa medianya itu sudah kering, hampir kering. Di sini pemupukan itu seminggu 2 kali dengan konsentrasi yang rendah. Jadi di sini konsentrasinya itu 1 gram per liter dengan pupuk yang rata. Biasanya di dalam budidaya ini memang harus diperlukan disiplin, perencanaan dan disiplin yang ketat.
Jadi di sini dalam perawatan gitu. Misalnya pada hari Selasa adalah Selasa pemupukan dan juga hari Sabtu. Hari Kamis pemberian fungisida. Hari Sabtu bisa dengan insektisida menurut kebutuhan. Hama yang di sini yang bisa menjadi masalah itu kutu daun. Kutu daun saya sendiri juga heran ya. Waktu itu dari beberapa kutu daun itu yang itu biasanya ada itu pada tanaman yang tidak terawat. Tapi di sini dirawat saja masih kutu daunnya masih ada, dan ini mungkin sudah kebal karena pemakaian pestisida yang sudah begitu lama, dan saya belum bisa mendapatkan pestisida lain yang bisa mengatasi itu masalah. Ya ini kalau kutu daun itu dengan mekanik ya dibersihkan dengan spon dan lain-lain. Dan kalau sudah parah sekali ya dipotong daunnya itu dibuang. Jadi media tanam yang saya gunakan itu adalah arah dengan tidak diisi penuh supaya akarnya keluar, dan sebaiknya anggrek Cattleya itu digantung karena akarnya keluar. Kalau misalnya di dalam meja akan repot gitu ya. Jadi digantung dan mendapatkan sirkulasi udara yang bagus. Saudara-saudara yang ingin belajar tentang anggrek Cattleya bisa datang di kebun saya, Suryanto Orchid. Nah, silakan untuk bisa konsultasi gratis untuk datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.